Hitam kelam tinggalkan udara. Dan yang tercipta, tunjukkan kesadaran ini. Sadarkan dunia yang telah tertutup. Dan adakah yang mengerti indahnya langit ini, langit untuk masa depan yang cerah. Halo, kenalin nama aku Herwinda Marta, biasa dipanggil Winda. Di film Bernapas Sejenak ini aku sebagai sutradara. Dan di sebelahku, Asisten sutradara, namaku Yanza Akadin Fahmi. Halo, aku Erik, pemeran Bara di film Bernapas Sejenak, dan ini dari sebelah saya. aku Agnes, berperan sebagai Fana. Nama aku Abdullah Parana Praja, tapi biasa dipanggil Koko. Aku di sini berperan sebagai art director dan cast dadakan. Oke, siap. Hai, nama aku Fiora Rizka. Aku sebagai kru dan tiba-tiba merangkap jadi figuran yang ini. Dan nama saya Mutia Melinda, asisten DOP plus figuran. Oke, nah di kali ini kita mau jelasin apa nih, Zah? Film lah. Oke, jadi kali ini kita mau jelasin behind the scene film Bernapas Sejenak. Jadi mungkin kita jelasin yang scene pertama dulu, itu di tanggal 7 November. Jadi di lorong itu gambarnya Agnes Tiga kayak ini, seolah-olah dia benar-benar capek tinggal di kota kayak gitu. Siapa yang ngomong nafasnya? Erik, yuk. Yuk, 1, 2, 3, bernapas. Hari ini kita mau syuting, ada scene 1 sama scene 2. Itu di halte sama di gedung-gedung bertingkat gitu. Bensin deh. Biar gue sering olahraga, bisa bensin yang kedua punya rokok nyampol, bisa bensin yang kurang bisa bensin. Itu di gedung, kebetulan rumah Pak produser ya. Pak produser kita itu dihimpit gedung-gedung gitu ya. Jadi kita nggak jauh-jauh pergi syutingnya, di depan rumah langsung ada gedungnya, di sana syutingnya. Kami ingin ngobrol atau cerita tentang perspektif kami sebagai aktor di film Bernapas Sejenak. Awal mulai dikirim skrip itu aku belum tahu kalau aku bakalan jadi pemeran utama. Tapi aku udah mulai latihan, udah mulai baca, udah mulai mendalami karakter. Cuman aku itu belum tahu kalau yang bakalan jadi pemeran Fana itu aku. Udah lama kenal. Kalau pada ngomong, aku aja diangkut. Aku aja diangkut. Nah, jadi setelah membaca tuh berarti Baca yang mana nih? baca yang Keseluruhan. baca yang pemeran. Baca cewek. Oh, ini cewek. Cuman aku udah tahu siapa yang Oh, alah. kalau reading udah hafal skrip, cuman ekspresi sama kayak apa ya, actingnya masih rada kaku, jadi terus belajar terus sampai nggak kelihatan aneh gitu kan. Apa kehidupan kita bakal baik-baik aja kan? Kalau aku sih emang belum aku pelajari sama sekali. Pas reading itu ya pas aku baca gitu pas. Jadi tentu banyak salahnya, banyak gimana-nya, banyak nggak taunya. Reading hari pertama emang susah sih bagi aku. Kamu lagi ujian. Ya Allah. Bikin angkot. Belum angkot. Oh. Bukan ini. Tidak kan angkot. Kamu tuh kan musik atau lagu
kami benar-benar mau film ini originalitas dari kami, nggak mau ada karya orang yang masuk di dalam film kami. Jadi apa maksudnya, jadi kami berusaha untuk bikin lagu. Nah, lagu itu sebenarnya lagu lama yang dibuat pada saat kuliah dulu, bukan kuliah sih, tamat kuliah pulang tinggal, dan lagu itu sebenarnya dibuat untuk kekasih tercinta. Akhirnya aku ajak temen yang selera kami itu sama-sama pencinta Peter Pan kalau dulu, sekarang Noah. Yudi yang aku ajak untuk project ini sebagai penulis lirik lagu. Nah, itu bener-bener gila ya temen-temen ya. Dia bikin lirik lagu tuh cuma berapa jam kayak gitu. Cuma tidak sampai 1 jam. Temen-temen lagi reading, kemudian aku bolak-balik untuk cek dia bikin lirik, terus cek lagi reading. Ternyata itu paling sekitar setengah jam lirik itu udah jadi sama Yudi. Jadi cuman sekitar cerita 5 menit, filmnya mau gini yuk, mau gini segala macamnya. Oke, kita coba dulu. Akhirnya kami keluar, pindah tempat ke depan, bikin lirik, dan akhirnya jadi. Setelah lagu itu jadi, bakal kami presentasiin dulu nih. Setuju dah tim untuk pakai lagu dengan lirik kayak gini? Dan kita sadari ini dunia yang meluas, hitam kelam tinggalkan udara, dan adakah yang kita cipta tunjukkan kesadaran ini, sadarkan dunia yang telah tertutup, dan adakah yang mengerti indahnya langit ini, langit untuk masa depan yang cerah. Ketika main gitarnya Yudi yang nyanyinya, ternyata teman-teman bilang lagunya ya lumayan oke, dan liriknya udah pas juga dengan sesuai kebutuhan kita. Setelah pembuatan lirik tersebut, aku hubungi temanku yang ada di Kampung juga, namanya Angga Bencha. Memang dia musisi dan bisa produksi lagu. Jadi lagu yang kalian dengar itu musik dari Angga dan suara dari Angga. Supaya bikin lagunya aku, yang bikin liriknya sih. Jadi benar-benar musik originalitas, dan filmnya nggak ada karya orang lain yang masuk di dalam hati. Kamu tuh kan Peran pertama pas ngambil tag di gedung-gedung agak lumayan ada kendala karena aku nggak pernah pakai high heels, terus tiba-tiba pakai high heels, menjadi wanita yang sehariannya kerja dengan kesibukan kota. Tapi menurut pendapat aku ya, kan Agnes di sana berperan sebagai wanita karir, wanita yang bekerja. Padahal Agnes sendiri di dunia nyatanya masih sekolah, masih pelajar. oh iya ya. Jadi menurut aku di sana dia udah berperan dengan baik ya. Apresiasi buat Agnes. Nah, kemudian di halte itu yang kita ada kendalanya itu pertama kita harus cari motor yang ngeluarin asap banyak. Itu susah banget, dan asisten saya nih yang menyelesaikan semuanya. Gimana tuh? Jadi ceritanya motor itu banyak, tapi yang nggak berasa sedikit ya. Nah, jadi dapetnya itu dari teman yang punya teater, terus dia punya krunya itu masih SMA, kebetulan sekolah di salah satu sekolah negeri STM di Lubuk Linggau. Kebetulan dia buat story WA. Sudah saya hubungin, akhirnya bisa bikin. Meskipun pada saatnya itu ya namanya motor yang keluar asap ya, mungkin saya juga nggak terlalu mengerti motor, tapi apa, membawanya pertama itu sulit, malahan bara yang bisa pertama kali bisa. Jadi belajar akhirnya bisa
karena motornya ini FX King ya, FX King, FX King ya. itu agak susah juga, Iya. pakai kompunya lah, ngatur ininya, jadi ya bisa dan teman-teman agak susah membawa motornya. Jadi adegan pengendara motor yang keluar asap motor, tapi setelah keluar. Mantap. Ketika di haltenya itu kedengeran nggak suara? Kalau kalian denger di film itu Kencang kenceng banget banget gasnya. sampai biar asapnya keluar itu. Yuk, yuk. Itu percobaannya 3 kali ya, Lebih. 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 Jadi Yanza bolak-balik untuk ngedapetin scene yang ngeluarin asapnya tuh oke banget. Tapi untungnya dapet sih. Untuk syuting di halte ini kita mulainya tuh pukul 12-an ya kayaknya. Udah hampir siang, terus sampai jam 3-an itu karena hujan deras. Jadi kita juga nungguin hujannya reda. Ya sempet agak ini sih, waktunya terulur lama karena hujan. Kelaparan, lapar nggak? Apa? Lapar. Waktu itu kita makan pentol. Ada kan videonya? Tadi. Sampai beli Pak, 5.000. Udah sopak deh. Awali harimu dengan training di Indonesia. Weekend. Kalau hari itu dengan Jadi waktu di scene halte itu juga kita ngambilnya ada kayak apa berubah sesi gitu loh karena hujannya. Jadi pas ketika nungguin angkot itu hujan deras, jadi agak basah tuh. Ini aspalnya juga, cuacanya juga berbeda, lebih mendung ya. Jadi kita juga nggak sempat lagi mau ngambil di lain waktu. Ya udahlah pakai yang gitu aja di hari yang sama. Tapi jadinya oke gitu loh. Warnanya tuh sendu-sendu gimana gitu. Nian, naik Nian. Dadah. 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 Sebenarnya kita tuh juga mau ambil apa scene di dalam kereta gitu loh, kayak mereka tuh yang benar-benar perjalanan jauh naikin kereta, tapi kita sempat berbicara sama pihak kereta apinya, tapi ternyata nggak dibolehin, belum dapat izin. Jadi ya udah kita ngambil scene-nya yang apa lewat drone aja dari atas, cuma ngambil kereta yang kayak berangkat gitu. Terus langsung ngambil scene di halte buat scene itu. Terus ada beberapa kendala juga, banyak juga nungguin situasinya benar oke. Terus ada beberapa anak-anak kecil yang main di sekitar situ harus dikondisikan. Terus ada kendala juga hujan, dari panas tiba-tiba panas terus langsung hujan ya kayak bete aja gitu. Terus udah ketemu pemeran bara di film ini agak lebih enak karena ada lawan bicaranya kan, jadi lebih enak aja gitu, nggak terlalu kaku. Nah, ada beberapa kendala ini agak lama, terus kayak ngepasin kan itu ada scene yang bakal lewat itu kan juga harus ngepasin banget langsung kan. Itu sebenarnya one take kan, Ya, dan one take. langsung dapet gitu kan. Yang lama itu yang ngeset motornya gimana buat berasap, gimana buat dia jalan. Malah pas eksekusi ini, pas actionnya, cuman satu take udah bisa ini, udah bisa buat, udah oke lah gambarnya gitu. Nah itu udah selesai. Di hari pertama kita ada 2 scene yang di gedung sama di halte. Kita lanjut tanggal 10 itu scene yang di Tanjung Harapan. Anggapnya amrul ya. Nafas. 1, 2, 3. Bernapas. Kita mau syuting, ini hari kedua. Ada scene 3 dan scene 4 di Desa Tanjung Harapan. Ikutin terus ya. Iya, Mbak. Nanti aku mau.
konsepnya itu sebenarnya jadi kaki bukit Gatan ya. Iya. Nah jadi itu semacam bara dan panah itu akhirnya dia tiba di kaki bukit Gatan. Anggaplah itu suasana perdesaan. Di Tanjung Harapan itu kita juga agak kesusahan karena banyak anak-anak yang nonton tuh, anak-anak kecil yang nonton yang kita syuting. Jadi harus ngarahin mereka, harus mikir dulu. Banyak juga orang-orang biasa yang lewat, jadi kita harus permisi, ngurusin anak-anaknya. Terus waktu itu nggak hujan ya, alhamdulillahnya nggak hujan, tapi panas banget. Dan waktu itu juga kita ada motornya yang mogok, itu jalannya susah banget. Waktu itu motornya si Rido itu yang DOP-nya BTF ini mogok tuh di tengah jalan, dan jalan mau ke Tanjung Harapan tuh susah banget ya, Zah? Iya. Panjang dan susah, bukan panjang sih, maksudnya lama gitu loh, dan penuh dengan kerikil lah, basah, becek, jadi kita harus bolak-balik gitu, nganterin bensinnya Rido tuh waktu itu mogok. Itu sih kendalanya yang seru banget. Sekarang scene ketiga nih Nas, scene ketiga dan keempat malah, scene 3, 4 itu dalam kurun waktu sehari. Itu ngambilnya di Tanjung Harapan ya, karena Agnes kan baru pertama nih. Terus yang buat scene 3 dari sisi kamunya gimana ya? Apa yang seru waktu di desa? Dari scene 3 itu udah kerasa tuh, udah mulai padat kan, kejar-kejaran scene. Terus cuaca juga kan panas, terus berapa kali buat pengulangan take, terus banyak buat ambil scene itu. Malah dihitung-hitung scene 3 ini paling lama gitu ya, prosesnya paling lama dibanding yang scene-scene lain. Kalau dihitung harus take berulang-ulang dengan cuaca panas, itulah banyak kesusahan malah di scene 3-nya gitu. Untuk produksinya ya, bukan persiapannya. Oke, itu waktu itu di situ kita lagi pertama kali ketemu Bang Jamal dan teman-teman yang lain untuk ikut mendaki. Kita persiapan kayak masukin barang lah. Kenalin, ini Bang Jamal, dia leader kita. Hai Bang, mana? Sama roll action. Dan besok hari yang sama ya, malamnya ya. Dan malamnya kita syuting itu syuting yang dia dapat scene yang api unggun. Keren. Oke, hari ini kita mau syuting scene berapa itu Asrada? Scene berapa ya? Scene 4 ya. Ini lagi ngapain? Ini kita lagi bikin api unggun karena di sini itu ada barang ngobrol sama panah, jadi panah api unggun. Ada kendala nggak, Kak? Banyak. Ya, kurang kayunya nih. Itu tuh harus memahami dari dalam. Kering ini. Siapin lah menang, siapin kamera, siap kamera. Ayo. Cepet kering ini. Kamu ambil Susun lah posisi. rombongannya. Nah, tapi kalau yang api unggun itu nggak di Tanjung Harapan. Gimana, Sa? Waktu itu di rumahnya tantenya si Mutia. Jadi dia ada perkarangan itu. Karena kita di Tanjung Harapan nggak nemu spot api unggun yang Wah, itu pas. juga jauh banget ya. Jauh. Kita karena malam dan kita tinggalnya di Kota Lubuk Linggau. Walaupun sama di Kota Lubuk Linggau dengan Tanjung Harapan, tapi Tanjung Harapan itu kayak kata itu tadi jauh banget di ujung kota. Kayak nggak memungkinkan kita kalau syuting malam di sana. Terus kita itu ini sih kayunya yang susah dapat. Karena kalau mau buat api unggun itu kan harus kayunya yang benar-benar kering terus gede-gede gitu kan biar bisa tinggi api unggunnya. Nah itu kita cuma dapat dikit banget kayunya, jadi tingginya tuh cuma bentar, paling nggak nyampe berapa menit gitu, terus udah habis. Terus kita gimana caranya pakaiin lagi kayak ranting-ranting kayak gitu sih. Jadi api unggunnya itu nggak satu api unggun. Berulang kali ya berulang kali unggunnya tuh dibikin gitu. ambil take, ganti, hidupin lagi, nyari bahannya lagi, beli bensin lagi si langgeng, Iya. keluar bensin eceran untuk menghidupinnya lagi. Terus juga ketinggian api unggunnya berbeda. Jadi waktu itu yang kita usahain benar-benar api unggunnya itu tetap seperti api unggun yang pertama. Untungnya di belakang kita itu ada pohon
jengkol ya. Jadi ada bekas-bekas kayu yang jatuh itu. Nah, itu untuk kita ngambil kayunya buat dibakar. Walaupun nggak sebesar api yang pertama, tapi untungnya bisa membantu gitu. Karena bantuan ini juga sih bensinnya itu yang banyak banget. Tapi ya overall hampir 2 jam kita bikin api itu dan berhasil. Habis dari scene yang api unggun, kita rapat di tempat base campnya Bang Jamal itu namanya Tagana, posko Tagana. Di sana kita rapat buat keberangkatan hari Seninnya tanggal 16. Jadi Kita rapatin mau apa aja, terus kira-kira logistiknya gimana, secara teknis keberangkatannya gimana, siapa ada yang mau ikut dan lain-lain. Itu kita rapatin di sana di tempat Bang Jamal. Di sini kita berdua ingin meneruskan jalannya cerita scene-scene berikutnya. Padahal cuma 1 scene lagi kan. Jadi scene kelima ini dari kita ke Bukit Gatan. kita ke Bukit Gatan. Awalnya itu kita kumpul di rumah sutradara kita. Di situ kita Itu kumpul pagi, kan? jam 7 sih. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi, tapi berangkatnya jam 10 pagi kita baru berangkat. Dari rumah sutradara kita tadi. Karena banyak persiapan kan. Iya, karena banyak persiapan dan barang-barang juga banyak yang kita persiapkan kan. Setelah berangkat sampai daerah Merasih namanya, itu kita kehujanan dan ada beberapa anggota kita yang naik motor kan, jadi kita mau nggak mau harus berteduh. Dan juga kita kan bawa mobil juga tuh. Nah, di atas mobil kan banyak barang-barang perlengkapan untuk daki ke Bukit Gatan. Nah, itu nggak ditutupin apa-apa, jadi takut basah, jadi kita yang naik mobil juga Harus neduh. terpaksa stop ya. Ya karena kehujanan dan saat itu selain hujan juga ada salah satu motor kita, motor teman kita itu pecah ban ya. Pecaban. Ini ditampal dulu. Motor siapa tuh? Motor GOP kita dan yang digocek sutradara kan. Ini kan wajar. Ya, wajar. Wajar pecah ban. Ya Allah, jahat. Ya setelah pecah ban dan ditampal, alhamdulillahnya hujan berhenti juga. Dan berhenti, kita ada nunggu tuh lebih dari 1 jam mungkin kan, nunggu hujan berhenti sambil tampal ban kan. Terus singkat cerita kita sampai ke base camp, beneran base camp Bukit Gatan itu jam 12-an mungkin ya. Hampir jam 12-an. Ya, jam 12-an dan kita di sana ngobrol sebentar sama kepala base campnya ya, dan teman-teman di sana yang pendaki juga bagaimana cuaca di sana. Kan baru ada yang turun tuh, jadi kita tanya vegetasi jalannya gimana untuk naik ke atas. Ya, selain ngobrol-ngobrol juga kan karena cuaca hujan, jadi berkali-kali hujan juga pas Iya. kita di base camp itu hujan, jadi nunggu lagi kapan ya. Jadi kebanyakan cerita di situ. Iya, akhirnya kita berangkat mendaki itu mulai jam 2 mungkin. Jam 2 Jam 2-an. setelah makan siang dulu Setelah tapi makan kan. siang ya, setelah makan siang kita lanjut mengambil scene yang Bara dan Fana mau mulai mendaki ke atas. Tapi Kendala di sana apa aja? Ya, mulai dari cuma yang sebelum mengambil scene permulaan itu juga kan rute dari base camp ke yang scene awal itu kaki bukit itu
itu kan jauh ya. lumayan jauh. Lumayan jauh. Melalui jalan yang becek, Jalan becek dan jalan licin. hujan, licin. Sekitar 20 menitan sampai kan? Ya, mungkin sekitar 20 menitan dari base camp menuju kaki bukit. Dimana kita ngambil scene awal, Ya, dimana betul. Bara mulai nanya kan, Hmm. udah siap dari jawabannya itu. Itu. Dialognya. Ternyata sehingga footage gagal. Ya, ternyata ada beberapa footage yang gagal. Emang banyak kendala sih. Yang Emang paling harusnya yang berdoa dulu kan, Iya. berdoa yang meningkat. yang berdoa terus emang kondisinya juga lagi nggak mendukung, itu hujannya deras banget ya. Di situ dari pos 1 ke pos 2 itu jalannya udah mulai menanjak. Nanjak. Sebelum ke pos 2 kita ngambil shot lagi di batuan-batuan. Kalau kalian lihat yang bebatuan sebelum sana berhenti gitu kan. Nah, sekarang Do gini Do, kan kita sebagai kameramen di project ini, kakak sebagai kameramen utama film, Ridho sebagai kameramen untuk BTS atau behind the scene. Selama naik nih Do, naik gunung, kan itu hujan, cuman kita ngamani kameranya Do. Wah itu kalau hujan itu kan memang cuaca itu nggak bisa ditebak, nggak bisa diperkirain. Jadi udah ada persiapan gitu kan. Jadi udah persiapan itunya sudah di tasnya juga waterproof kan harusnya. Nah di perjalanan naik itu taunya emang hujan gitu. Berarti alhamdulillah bawa waterproof. Tapi ngerasa gitu nggak cukup. Dan beruntungnya Kak Abdi itu bawa jas hujan dan dikasih ke saya. Jadi kameranya Kak Abdi sama kameranya aku itu dimasukin ke dalam satu tas, ditutupin pakai waterproof dulu, baru sayanya pakai jas hujan. Jadi lumayan lah tertutupi. Tapi ternyata ternyata kamera kita bertembur. Yang hasilnya bisa kalian lihat sendiri di film. Ini masih bagus kan? Di scene Di matahari scene matahari sama di scene apa? yang barat turun. Bukan di scene Minum. Bukan di scene ini loh. Scene di atas top itu Oh, bisa iya. kelihatan embunnya di mana di bagian lensa. Karena kita tidak bawa peralatan untuk bersihin. Itu juga kondisinya masih basah, jadi apa adanya juga karena ya itu adanya. Pada saat itu dipaksain juga kameranya, sebenarnya merusak kamera jadi video ya. Berarti kalau memang pengen produksi lagi deh, kita udah harus lebih safety lagi, kayak bawa box dry box gitu, bawa untuk bawa dry box sama bawa alat untuk cleaning Bersih. lah ya, cleaning. Awalnya pas sempet sakit, pas ngedaki kan ada tag buat ngedaki nih. Sebelum itu aku tuh sakit dan emang benar-benar nggak dibolehin sama orang tua juga sih. Dan alhamdulillah diyakinin oleh si Kak Agnes buat ikut karena aku tuh mood boosternya. Terus dan awalnya juga dari aku sih nggak mau buat daki, tapi karena kapan lagi sih buat ngedaki, terus sama saudara sendiri gitu kan, rame-rame sama tim, dan akhirnya aku mutusin buat ikut juga. Dan alhamdulillahnya juga dibolehin oleh orang tua. Misalnya dari project ini bener-bener kalau di sini aku banyak banget belajar, terus dapet banyak banget temen, dan tahu apa arti kebersamaan gitu. Dan pesennya semoga Om Production lebih sukses lagi dari ini dan bisa jadi tim yang benar-benar sukses pokoknya gitu lah. Itu doang sih. Rasanya di sini timnya bukan kayak tim lagi sih, udah kayak keluarga. Pesannya nggak banyak, semoga tim ini sukses. Tidak hanya di sini saja sih pertemuannya, semoga menjadi pertemuan selanjutnya.
Bagaimana Bu Manajer? Coba kata-kata. Kita di pos berapa? Pos 1. Di pos 1 ngapain nggak? Minta ditanya. Kirain reporter aku. Kau jelas Istirahat sebentar gitu. Kulit biawak, kulit ular. Buka dong. Keren. Dari sudut biru. Ayo semuanya. Dari sudut pau. Bukan flashnya kita buat malam ini malam kunang-kunang. Selagi sampai di sini, Semuanya ayo. coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa jauh. Skip.